Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengantar sistem informasi yang kedua. Pada video ini, saya akan membahas tentang sistem bilangan. Di sini saya kelompokkan menjadi 3, yaitu bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Di sini ada basis 10, basis 2, 8, dan 16. Maksudnya adalah basis 10 itu adalah untuk bilangan oktal, bilangan desimal, basis 2 itu bilangan biner, basis 8 bilangan oktal, dan 16 adalah bilangan heksadesimal. Kita masuk pada bilangan biner. Bilangan biner adalah sebuah bilangan yang hanya memiliki angka 0 dan 1, atau biasa kita kenal dengan off dan on, serta mempunyai base sama dengan 2. Di sini ada tabel yang terdiri dari bilangan desimal dan bilangan biner. Bilangan desimal itu angkanya seperti yang biasa kita kenal, ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan biner itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1. Di sini kita akan mengambil sebuah contoh. Di sini ada 9 dalam kurung 10 sama dengan titik-titik dalam kurung 2. Itu maksudnya adalah 9 desimal itu sama dengan berapa nilai binirnya. Di sini saya membuat 2 cara penyelesaiannya. Cara pertama adalah desimal itu kita bagikan dengan base-nya. Berapa base-nya adalah 2. Artinya 9 dibagi 2 itu sama dengan 4 dan menghasilkan sisanya 1, karena 9 dibagi 2 itu sama dengan 4, maka sisanya 1. Dan 4 ini bisa kita bagikan dengan 2 lagi, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan sisanya 0. 2 ini bisa kita bagikan menjadi dengan 2 lagi, yaitu sama dengan 1 dan sisanya 0. Maka hasil nilai binirnya adalah 1001. Dari mana ini dapatnya? Dari 1001. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, itu kita susun bilangan deretnya. Mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 2 itu 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, dan seterusnya. Di sini ada catatan yang perlu kita perhatikan adalah berapa bilangan desimalnya. Maka sesuaikan saja dengan bilangan deretnya. Contoh di sini bilangan desimalnya 9. Ya. Dari bilangan deret ini kita lihat yang memungkinkan kita mendapatkan nilai 9 itu dari mana. Kalau kita mengambil 2 pangkat 4 itu adalah 16, maka lebih besar dari 9. Jadi kita mengambil nilai yang lebih kecilnya adalah 2 pangkat 3 yang 8. Jadi dapat bilangan deretnya adalah 8, 4, 2, dan 1. 8, 4, 2, dan 1. Nah, dari bilangan itu kita cari yang bisa menghasilkan angka 9. Ya. Jadi kita susun 8, 4, 2, 1. Yang mana yang menghasilkan angka 9 adalah 8 dan 1. 4 dan 2-nya itu kita nolkan. Karena kalau 8 ditambah 4 itu 12, lebih besar dari 9. Jadi kita mencari yang angkanya 9. 8 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 1001, karena 4 dan 2 itu kita off-kan. Jadi sesuai yang cara kedua ini dengan cara yang pertama, nilainya 1001. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini ada satu lagi contoh ya, yaitu 1011 dalam kurung 2, maksudnya 1001 ini adalah bilangan biner dan akan kita cari berapa desimalnya. Sama seperti yang cara kedua tadi, yaitu 1011 itu kita deretkan ya dengan bisnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Yaitu 2 pangkat 01, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Jadi di sini kita lihat 8 dikali dengan 1, 4 dikali dengan 0, 2 dikali dengan 1, 1 dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1, nilainya adalah 12. Oke. Kita lanjut. Di sini saya akan membahas tentang penjumlahan bilangan biner. Di kotak yang warna merah itu saya buat rumusnya ya. 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 1, dan mempunyai carry sama dengan 1. Di sini saya ambil contoh 101 ditambah dengan 100. Karena di sini ada 2, maksudnya adalah ini adalah bilangan biner. Di sini kita akan mencoba untuk menjawabnya dari bilangan ini. Itu 1001 itu kita buat bilangan deretnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Artinya di sini terdiri dari 4 angka, itu 1, 2, 4, dan 8. Di sini karena 0-nya kita off kan, kita matikan, maka yang kita ambil adalah 8 dan 1. Itu sama dengan 9. Nah, di sini kita coba mencari kebenarannya. Itu dari bilangan biner kita jadikan desimal, yaitu 101 ya, 101 dari yang di atasnya eh, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, itu nolnya itu kita off kan ya, kita matikan, maka 4 ditambah 1, 4 tambah 1 itu maka nilainya 5. 100 itu angka yang keduanya itu menghasilkan nilainya 4. Maka 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Jadi penjumlahan ini dengan kita lihat bahwa hasilnya itu adalah 9, dan kita lihat atau kita buktikan bahwa memang benar 101 ditambah 100 itu hasilnya adalah 1001. Di sini coba kita lihat tentang perkalian bilangan biner. Di sini sudah saya buat rumusnya. 0 dikali 1 itu 0, 0 dikali 0, 0 dikali 1 itu 0, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Di sini saya ambil contoh, itu bilangan desimalnya 13 dikali dengan 11, hasilnya adalah 143. Di sini coba kita lihat berdasarkan kalkulatornya. Sini kita coba ke kalkulator standarnya. 13 dikali dengan 11 itu hasilnya adalah 143. Oke. Nah, di sini sekarang kita coba lihat bilangan dari binernya. Kita raba dulu kalkulatornya. Kita ambil yang angka 13. Angka 13 kita coba ambil dulu.
13 desimal. Ini kita rubah di desimal 13. Itu bilangan binarnya adalah 1101. 1101. Jadi dari desimal ke biner pada ya yang sebelumnya sudah kita jelaskan untuk mencari bilangan desimal ke bilangan biner. Di sini saya menggunakan kalkulator biar lebih jelas lagi. Satu lagi 11 desimal itu bilangan binarnya adalah 1011. Sekarang 1101 dan 011 itu kita kalikan yang ini. Oke, kita rubah ke binernya dulu. 1101 dikali dengan 1011. Oke, kita lihat hasilnya. Maka bilangan binernya adalah 10001111. Sini ada perkalian dan kita jumlahkan. Di sini kita jumlahkan 1 ditambah 1 sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya tentang penjumlahan. 1 itu kita turunkan seperti biasa kalau kita membuat perkalian. Di sini ada 1 tambah 00 itu 1. 1 ditambah 1 itu adalah 0, carry-nya 1. Oke. Ini 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 itu adalah 0 dan carry-nya 1. 1 itu 0, 1 itu 0, carry-nya 1. Jadi hasilnya adalah 101111. Itu contoh dari kalian. Di sini ada bilangan oktal. Kita lanjut ke bilangan oktal itu seperti yang saya mempunyai base-nya adalah 8. Di sebelah ke kanan itu ada tabelnya. Itu di sini ada deret bilangan desimal dan bilangan oktal. Di sini yang ada catatan bahwa perhatikan tabel. Di situ pada bilangan desimalnya 8 dan nilai oktalnya adalah 8. Itu nilai oktalnya adalah 10. Bagaimana di 8 desimal bisa menghasilkan 10 nilai oktalnya? Oke ya. Yang perlu kita perhatikan bahwa bilangan desimal ini ada yang sampai 15 itu nilai oktalnya 17 dan nilai 18 itu oktalnya 20. Nah, sini kita ambil contoh dulu yang 8 desimal sama dengan 10 oktal. Jadi 8 desimal itu 10, kemudian ada 2 desimal jadi 8. Ini bilangan oktal. Ini kita bagikan 8 ini angka 8 desimal ini kita bagikan dengan base-nya 8. Itu 8 dibagi 81 maka hasilnya kosong. Dan langsung kita bisa tahu bahwa bilangan 8 desimal itu nilainya adalah 1 dan 0 di 10. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada bilangan desimal ke oktal yang kedua. 6124 desimal 6124 desimal sama dengan berapa oktal? Jadi di sini kita bagi bilangan desimalnya kita bagi dengan base-nya 8. Maka hasilnya adalah 13754. Kita ambil dari sini 13755 dan 4. Jadi kita lihat dulu apakah nilai ini benar. Kita coba langkah yang kedua.
kita buat bilangan deretnya. Bilangan deretnya itu adalah bisa 8, 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, 8 pangkat 4. Oke. Di sini kita lihat bahwa hasilnya tadi adalah 13754. Jadi kita deretkan 13754 itu dimulai dari 8 pangkat 0, 8 pangkat 1 sampai 8 pangkat 4. 8 pangkat 0 itu 1, 8 pangkat 1 itu 4, sampai ke 8 pangkat 4 itu adalah 4096. Jadi 4096 itu kita kalikan dengan angka yang kita dapatkan dari sini tadi 1, itu hasil 4096, 12 kita kalikan 3, 64 kita kalikan 7, 8 kita kalikan 5, 1 kita kalikan 4, maka hasilnya adalah 6124. Artinya memang benar 6124 desimal itu nilainya adalah 13754 oktal. Dengan cara kita buktikan bahwa 13754 itu kita buktikan lagi menjadi bilangan desimal, maka hasilnya akan sama 6124. Nah, ini ada ada bilangan dari oktal ke biner. Tadi dari biner ke oktal, sekarang kita buat dari dari oktal ke biner. Sama juga tadi ini kita buat bahwa dari desimal ini ke oktal, ya. Ini dari oktal ke desimal. Nah, di sini kita coba lihat dari oktal itu ke biner. Langkahnya yaitu kita cari dulu bilangan desimalnya. Artinya apa? Bilangan 13754 oktal itu kita cari dulu bilangan desimalnya, ya. Artinya dari oktal ke desimal, yang seperti contoh tadi, dari ini desimal, ini oktal, ini dari oktal menghasilkan desimal. Jadi kita lihat tadi 13754 ini 13754 artinya kita ambil soal yang sebelum yang ini untuk kita kembangkan mencari nilai binernya. 13754 oktal itu sama dengan berapa binernya. Artinya kita cari dulu desimalnya, maka hasil desimalnya adalah 6124 seperti soal yang sebelumnya, ya. 13754 itu oktalnya 6124. Nah, di sini kita coba membuat bilangan deretnya tentang bilangan biner, ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat 13. Di sini catatannya yang akan kita cari adalah 6124, 6124. Artinya kita ambil dari angka berapa yang memungkinkan untuk mendapatkan 6124. Kalau kita mengambil angka 2 pangkat 13 yaitu 8192, maka angka ini lebih besar dari angka yang akan kita cari. Jadi kita cari angka yang lebih kecil dari deret ini, yaitu 2 pangkat 12, angkanya adalah 4096. Oke. 4096 ini kita ambil deret angkanya mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 12. 2 pangkat 0, 1 sampai 4096. Nah, di sini kita perhatikan dari deret angka ini, angka berapa saja yang akan menghasilkan 6124. Jadi kita coba lihat di kalkulator lagi. Di sini kita coba lihat di kalkulatornya.
4096 4096 ditambah dengan 2048 maka hasilnya adalah 6144. Kalau kita menjumlahkan angka ini, maka nilainya lebih besar dari angka yang akan kita cari. Artinya 4096 tidak memungkinkan kita tambahkan dengan 2048. Jadi sudah pasti 2048 ini nilainya adalah off, 0, karena lebih besar nilainya. Sekarang kita 4096 itu kita tambahkan dengan deret yang berikutnya adalah 1024. 4096 ditambah 1024, maka hasilnya adalah 5120, masih lebih kecil dibanding dengan yang akan kita cari 6124. Artinya ada kemungkinan kita tambahkan lagi. Nah, jadi 1024 ini sudah pasti bisa ditambah dengan 4096, maka nilainya kita kasih 1 ya, karena dia bisa on. Ditambah lagi dengan deret selanjutnya 512 ditambah 512, maka hasilnya adalah 5632, masih lebih kecil dari 6124, maka kita kasih angkanya 1. Kita lanjut ditambah dengan 256 ditambah 256, maka hasilnya adalah 5888, masih lebih kecil, kita tambah 1 lagi. Ditambah dengan deret berikutnya 128 6016, masih lebih kecil dari 6124, kita satukan lagi, kita onkan lagi, ditambah 64 itu 6080. Oke, masih bisa. Ditambah berikutnya 32, oke, 6112. Nah, 6112. Dari sini kita lihat deret berikutnya adalah 16. Apabila 32 ini kita tambahkan 16, hasil dari sini tadi kita tambahkan 16, maka hasilnya akan lebih besar dari 6124. Jadi di sini karena dia akan lebih besar waktu penjumlahannya, maka kita off-kan, kita kasih 0. Ya, berikutnya kita tambahkan dengan 8, ditambah 8, 6120, lebih kecil dari 6124. Oke. Nah, ditambahkan dengan 4, maka hasilnya adalah 6124. Jumlah ini sama seperti jumlah yang akan kita cari. Artinya sisanya ini kita off-kan, kita kasih 0. Jadi hasilnya adalah 6124 oktal, itu nilai binarnya adalah 10111111001100. Nah, di sini coba kita lihat di kalkulatornya. Di sini coba kita buat bilangan binarnya. Ya, di sini adalah 6124 desimal. Artinya di sini kita rubah desimalnya. 6124 desimal. Coba kita lihat bilangan binarnya. Nah, bilangan binarnya adalah 0001. Di sini sudah terlihat satunya karena ini dia ambil 4 digit. Ya, 4 digit. Kita coba lihat dari angka yang di belakangnya. Angka yang sebelah kanan paling ujung 0011 0011 0111 0111. Oke, 1110 1110 dan 1000. Di sini cuma ada angka 1 karena 00-nya kan tidak kita hitung, jadi kita ambil angka yang satunya. Jadi memang benar bahwa 6124 desimal itu nilai binarnya adalah ini.
Kalau mau melihat secara langsung, ya, secara langsung tanpa kita buat deretnya, 13754, ya. Ini ada satu kasus lagi, 13754 oktal. 13754 oktal. Sini bilang oktalnya 13754. Kita pisahkan kayak agak bercara. Bilangan binarnya berapa? Nah, dari kalau bilangan oktal ini kita ambil 3 digitnya, ya, 3 digit bilangan biner. Ya, kita lihat bahwa 4 itu bilangan binarnya adalah 100. Ya, 100. Kalau yang bisa kita lihat sebelumnya di tabel bilangan biner, ya, tabel bilangan biner, bahwa 4 itu adalah 0100, tapi kita ambil 3 digitnya, yaitu 100. Oke, kita ambil 3 digit 100. Itu juga dengan 5 adalah 10071113011 1 itu adalah 001. Artinya kalau dari bilangan oktal ke bilangan biner itu kita ambil 3 digit untuk kita cari bilangan binernya. Kalau kita hafal bilangan deret biner itu 4 itu adalah 100. Ini 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Nah, yang kita ambil adalah nilai 4-nya, maka 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0-nya itu kita kasih angka 0. Itu juga dengan ini. Nah, di sini kita coba pisahkan menjadi 3 digit. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0. Coba kita lihat yang di kalkulatornya. Bilangan oktal 13754, ini kita ubah menjadi oktal 13754. Berapa bilangan binernya? Bilangan binernya akan ambil 001, ya, 0111111101. Jadi kalau kalian ambil bilangan 3 digitnya, maka di sini kita akan dapat bahwa 100, ini kita ambil 3 digit lagi, 101, 101, dan seterusnya. Artinya memang benar bahwa 13754 oktal itu nilai binarnya adalah 001, 011, 111, 101, dan 100. Oke, kita bisa lanjut lagi. Nah, ini baru kita masuk ke bilangan heksadesimal. Sama seperti yang sebelumnya, di sini saya buat tampilan tabelnya. Ya, di sini dari angka desimalnya 9, itu bilangan desimalnya 10, heksanya sudah mulai berubah menjadi huruf A. Begitu juga dengan 11 B, 12C, 13D, 14E, E, 15F. Jadi di sini ada sedikit penjelasan bahwa materi bilangan sistem komputer akan mengarah pada ada bagaimana para insinyur yang dulu menggunakan pengetahuan ini, pengetahuan bilangan biner, bilangan heksa, untuk menggunakan komputer, termasuk penemuan yaitu IP address. IP address yang IPv4 adalah kombinasi number system dari base 2 dikombinasi menjadi bilangan desimal dan base nya 10. Lalu ada lagi tentang IPv6 address
base-nya adalah 16. Nah, ini sebagai gambaran saja bagi kita. Kalau kita melihat itu bahwa bisa kita perhatikan di sini ada yang menggunakan bilangan heksadesimal, ada yang menggunakan bilangan desimal. So, kalau kita buka dia di IV config, ini ada info. Kita lihat F3 itu ada heksa. Berapa desimalnya? Maka kita bisa jawab 3 buat base-nya 16 pangkat 1. Oke, 16 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 maka nilainya adalah 1. Oke, di sini ada 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 adalah 16. Jadi F ini kita kalikan 16. 16 pangkat 1 adalah 14 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 16 pangkat 4 adalah 1. Maka kita lihat F ini kita beli F itu maka desimalnya adalah 15. Jadi 15 dikali dengan 16 pangkat 1 sama dengan 3 dikali 3 maka ini hasilnya adalah 15 kali 16 adalah 240 ditambah dengan 3 maka desimalnya adalah 240. Jadi F3 heksa itu sama dengan 243 desimal. Oke, nah ini kita coba balik. Dari 243 desimal ini coba kita balik menjadi heksanya. Apakah betul 243 desimal adalah heksadesimal? Di sini coba kita lihat bahwa kita bagikan dengan base-nya 16. 243 itu kita bagikan 16 maka hasilnya adalah 15 dan base-nya adalah 3. Kita ketahui bahwa 15 tidak mungkin lagi kita bagikan 16. Kita lihat berapa 15 ini dari angka heksanya, yaitu F. Jadi F3. Jadi nilainya adalah 243 desimal adalah F3 heksa. Seperti ini. Ini untuk pembuktiannya memang. Nah, untuk lebih jelas coba kita lihat kalkulator lagi. Kita lihat kalkulator. Biar penasaran, kita coba lihat. Di sini F3 heksa. Kalau heksa kita buat heksa F3. Nah, kita coba lihat desimalnya berapa. Desimalnya adalah 243. Oke, nah kita coba sebaliknya. Desimalnya desimal 243 desimal. Lihat berapa heksa. Heksa adalah F3. Artinya memang cara Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada contoh yang cukup banyak bahannya. Di sini 4AED itu heksa dan itu
FA3 heksa itu berapa binernya. Jadi kalau yang tadi heksa kita cari desimal di sini, heksanya itu biner. Heksanya itu biner. Langkahnya kalau yang langkah cukup panjang itu dari heksa kita jadikan desimal dulu, baru bisa kita dapatkan biner. Nah, di sini kita ambil cara singkatnya, kita deretkan FA3 itu agak jauh sedikit, kita ambil 4 biji. Jadi bilangan oktal jadi ini sekarang bilangan heksa 4 biji. Oke, kalau kita lihat ini kalkulator, kita lihat F, berapa bilangan biner. Kita maksud mau buat FA3 berapa binernya? Nah, inilah binernya. 111111111010101011 sama seperti ini. Jadi bilangan heksa kita kasih jarak, terus kita tiga itu kan bilangan binernya adalah 0011. Ini 2 kita cari bilangan binernya 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 4. Berapa yang harus kita ambil memenuhi angka asli? Ini adalah 8 ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 10. Begitu juga dengan
3A ditambah 75A semuanya adalah bilangan heksa. Dan berapa hasilnya? Hasilnya adalah B022 heksa. Oke ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. 8 ditambah A. 8 ditambah A itu adalah 10. 8 ditambah 10 itu hasilnya 18. Sedangkan kita tahu bahwa bilangan heksa itu bisnya adalah 16. Jadi 18 dikurangi 16 maka hasilnya adalah 2. Oke. Oke. Di sini ada B. B ditambah 6. B itu berapa? B itu adalah 11. Oke, 11 ditambah 6 itu hasilnya adalah 17. Oke ya. 17 kita kurangi dengan bisnya 16, hasilnya adalah 1. Tapi di sini kenapa 2? Karena waktu kita jumlahkan 8 ditambah A itu nilainya lebih besar dari 16, maka kita masukkan di sini 1-nya. Jadi B ditambah 1 maka berubah menjadi C. C itu berapa? C itu adalah 12. 12 ditambah 6 18. 18 dikurangi bisnya 16 maka hasilnya adalah 2. Oke. Nah, sama seperti yang tadi bahwa B ditambah 6 tadi dia 16, maka di sini tambah 1 lagi. A ditambah 1 hasilnya adalah 11. Berapa itu 11? 11 adalah B. Oke. 11 ditambah 5 itu hasilnya adalah 16. 16 kita kurangi